Sebelum nonton jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama mengawali pergantian tahun atau mengawali tahun baru ini yang bertepatan pada hari Jumat, hari yang mulia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala telah kita terima. Allah Subhanahu wa taala memberikan segala nikmat untuk hamba-Nya tanpa memandang dia orang yang miskin, dia orang yang kaya, dia tampan dan lain sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan segala nikmat-Nya tanpa memandang itu semua. Hanya saja dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Apabila kita sebagai hamba Allah yang senantiasa beriman kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah tambahkan nikmat itu. Dan alhamdulillah di pergantian tahun ini kita masih diberikan kehidupan untuk menghirup kehidupan fana yang ada di dunia ini. Itu yang perlu kita wajib untuk bersyukuri jemaahku sekalian. Kemudian yang kedua, marilah kita senantiasa bersolawat kepada baginda kita, Nabi Allah, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam ini, Nabi yang telah memberikan contoh tauladan yang baik kepada kita, kepada umatnya. Oleh karena itu, tugas kita sebagai umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita memperbanyak kirimkan sholawat kepada beliau. Karena dengan sholawat yang kita lantunkan untuk beliau, maka itu akan menjadikan kita sebagai
penyelamat kita di akhirat kelak, yang dipandui oleh baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat kali ini, izinkanlah khotib memberikan wasiat kepada kita semua, terutama kepada khotib sendiri. Wasiat tersebut tidaklah lain bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa mau meningkatkan kualitas ketakwaan kita, mau meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa tadi, dengan iman dan rasa syukur tadi, insya Allah Allah akan menyediakan tempat yang sangat mulia untuk kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena cita-cita kita yang paling tinggi ialah cita-cita bagaimana kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Apalagi kita sebagai orang-orang muslim, orang-orang yang sudah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah kalau orang tidak memiliki cita-cita untuk mendapatkan surga. Jadi keliru orang-orang yang memiliki cita-cita tapi tidak menginginkan akhirat, tidak menginginkan kehidupan bahagia di surga, tidak menginginkan atau mendapatkan surga, maka keliru dia. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan mengikuti segala apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa-apa yang senantiasa Allah larang terhadap kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal tahun yang baru ini, alhamdulillah kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tahun baru ini, kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipertemukan bersamaan dengan hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Kita begitu banyak berharap jemaahku sekalian. Di tahun-tahun sebelumnya, mungkin di antara kita pernah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya di tahun depan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih memberikan nafas untuk menghirup segala skenario yang Allah ciptakan di dunia ini. Dan alhamdulillah hari ini, saat ini, apa yang telah kita doakan lalu, apa yang telah kita doakan kemarin tercapai semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita. Kalau Allah tidak mengabulkan permohonan kita di tahun yang lalu jemaahku sekalian, tidak mungkin kita hidup pada saat ini. Kita memohon, ya Allah, semoga di tahun 2021 nanti Engkau memberikan saya kehidupan, Engkau memberikan saya kenikmatan, agar bisa menghirup udara di muka bumi ini. Dan alhamdulillah pada saat ini semua yang kita doakan itu, semua yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah memberikannya kepada kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat menyaksikan tahun 2021. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan refleksi akhir tahun, izinkanlah khotib memberi catatan sedikit agar kita bisa belajar dari sikap atau dari perjuangan di antara dua Umar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Umar bin Abdul Aziz. Jemaahku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendekati Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, sosok sahabat yang memiliki daftar rahasia nama orang-orang munafik yang sudah ditandai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar khawatir kalau dirinya masuk golongan orang munafik dan ia ingin tahu apakah namanya masuk dalam daftar yang dipegang Hudzaifah. Kemudian Umar bertanya, apakah aku termasuk di antara mereka?
Lalu Hudzaifah menjawab, tidak baginda Umar. Umar pun sangat lega dibuatnya. Umar pantas khawatir karena di masjid jahiliyah atau di masa jahiliyah sebelum masuk Islam, Umar dikenal sebagai sosok yang sangat menentang Islam dan dakwah Rasulullah SAW. Maka Umar senantiasa mengevaluasi setiap amalnya agar jangan muncul kembali karakter senantiasa mengevaluasi tadi. Dan ungkapan yang terkenal dari Umar adalah hasibu anfusakum qabla an tasabu, yang artinya jemaahku sekalian, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Bagaimana dengan Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz adalah seorang tabi'in dan masih punya hubungan darah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Melalui jalur ibu beliau, Umar bin Abdul Aziz juga dikenal sebagai khalifah yang adil, cerdas dan juhud. Apa yang bisa kita pelajari dari Umar bin Abdul Aziz ini? Umar bin Abdul Aziz lahir dari keluarga pecinta ilmu dan ahli ibadah jemaah sekalian. Dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat kuat dalam bercita-cita. Ia memiliki mimpi-mimpi besar dalam sepanjang sejarah hidupnya. Salah satunya adalah ingin menjadi gubernur di Madinah. Sebuah jabatan sangat bergengsi pada saat itu dan paling banyak diminati oleh keluarga besar Bani Umayyah. Maka ia pun mempersiapkan diri dengan serius agar pilihan sang khalifah jatuh kepada dirinya untuk menjadi gubernur di Madinah. Mimpi ini ia berhasil didapatkannya. Lalu ia dilantik menjadi gubernur pada saat itu. Sukses menjadi gubernur Madinah, ia pun bercita-cita ingin menjadi khalifah. Sebuah posisi kepemimpinan tertinggi bagi kaum muslimin pada saat itu. Ia pun persiapkan diri dengan serius untuk mewujudkan cita-citanya yang paling tinggi tersebut. Subhanallah, Masya Allah, cita-cita itu pun terwujud. Lalu setelah terwujud, kemudian ia dilantik menjadi khalifah. Karena sudah tidak ada lagi cita-cita duniawi yang lebih tinggi dari menjadi khalifah, maka setelah itu ia bercita-cita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu dipilihlah gaya hidup baru sebagai jalan untuk menggapai cita-cita tertinggi. Gaya hidup baru ini ialah bagaimana di kehidupan Umar bin Abdul Aziz ini akan mendapatkan segala kebaikan dan bisa mendapatkan cita-citanya yang tertinggi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mulai dari situ gaya hidup dari Umar bin Abdul Aziz ini jemaahku sekalian, sehingga seluruh harta yang dimilikinya ia jual, hasilnya diserahkan ke Baitul Mal negara. Sebagai seorang khalifah, ia hanya mengambil gaji 2 dirham per hari atau 60 dirham per bulannya. Timbul pertanyaannya jemaahku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hubungan atau kaitannya dengan 2 kisah di atas? Oleh karena itu, banyak hal penting yang bisa kita ambil dari penggalan kisah di atas. Kisah 2 Umar. Kemudian kita jadikan pelajaran menghadapi tahun baru 2021 ini jemaah sekalian. Yang pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan bagaimana cara kita memandang masa lalu. Apa yang terjadi di masa lampau adalah guru yang mengajarkan agar kesalahan yang telah terjadi tidak diulangi di masa datang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan kontemplasi dan menutupi semua keburukan di masa jahiliyah dengan taubat dan terus beramal soleh yang pahalanya tidak pernah putus. Kemudian yang kedua, hendaknya kita harus mengevaluasi atau muhasabah diri atas semua amal kita. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat khawatir jika dalam dirinya ada sifat nifaq, ada sifat sombong, iri hati, dengki dan lain sebagainya. Beliau senantiasa bertaubat dan takut kembali kepada kehidupan jahiliyah yang penuh dengan dosa. Dari kedua kesimpulan ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita bisa mengambil poin sederhana bahwa segala kesalahan yang telah kita lakukan di tahun 2020 kemarin atau tahun sebelumnya, segala dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lalui, yang pernah kita lakukan sebelumnya, maka hadirnya di tahun 2020 ini, maka di sini kita memiliki evaluasi atau muhasabah diri, bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar awal tahun 2021 ini senantiasa Allah memberikan hidup yang berkah kepada kita. Allah senantiasa memberikan keberkahan di dalam hidup kita dan memiliki kenikmatan mencapai apa yang menjadi cita-cita kita jemaahku sekalian. Dan semoga di tahun-tahun 2021 ini, penghujung atau pengawal dari tahun 2021 ini, Allah mengabulkan segala apa yang menjadi permohonan kita dan senantiasa kita perbaiki apa yang salah di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Umar bin Abdul Aziz kita bisa belajar dari sosok beliau. Yang pertama, dari sosok keteladanan yang penuh optimis dan punya hikmah atau mimpi-mimpi besar. Beliau konsisten dengan cita-citanya, dengan garis serius mewujudkannya. Bahkan ketika semua cita-citanya terwujud, beliau tetap istiqomah ke ujung cita-citanya yang tertinggi, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan ridho dengan gaya hidupnya, yaitu hidup yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu, jemaahku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa mendapat pelajaran dari sini bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk cita-cita kita di kehidupan dunia ini, mau kita jadi presiden sekalipun, apapun itu, tapi satu yang perlu kita perhatikan, jangan sampai lupa kepada cita-cita kita yang tertinggi, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memasuki khutbah yang kedua ini ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi perenungan bagi kita semua, agar supaya senantiasa setiap harinya kita bisa mengevaluasi diri, muhasabah ini. Apalagi ini di awal tahun, semoga di hari-hari berikutnya kita menjadi orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur ataupun pandai memilih kebenaran yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatannya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa harus ada evaluasi di setiap harinya untuk kita. Harus ada muhasabah diri kita, agar supaya di kehidupan dunia ini kita mendapatkan keberkahan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mendapatkan kebaikan yang hakiki, karena kebaikan yang hakiki adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang bersifat relatif adalah kebaikan yang dimiliki oleh para insannya. Bisa saja khotib menganggap kebaikan yang jemaah lakukan adalah kebaikan yang luar biasa, akan tetapi belum tentu yang lainnya menganggap kebaikan itu adalah kebaikan yang sempurna. Ketahuilah, kebaikan yang hakiki adalah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaahku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar senantiasa di tahun yang baru ini, di tahun 2021 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan segala apa yang menjadi cita-cita kita, memberikan apa yang menjadi
doa kita di setiap sholat kita jemaah sekalian, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sesuai dengan kehendak hati kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. هل شابهتك في أفعالي هل أرضيتها أحيا بحياء في ذاتي